Sadarlah Pak, hal ini makin membebankan rakyatmu. Setelah kenaikan BPJS Kesehatan, lalu hal ini kembali mereka terima. Satu lagi ujian bagi rakyat, peraturan baru dari pemerintah. Seluruh pekerja diwajibkan menyisihkan gajinya untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera. Ini pemaksaan, perbudakan, bukan gotong royong. Bukan gotong royong itu pimpinan. Maka pemerintah telah melakukan pelecehan terhadap lembaga DPR RI. DPR RI kehilangan marwah. DPR RI kehilangan marwah. Kita sama-sama sudah lama di sini. Kehilangan marwah. Jarang terjadi seperti ini. Berdosa pemimpinnya. Pak Menteri angkat tangan, tidak boleh. Mana solusinya? Kita ini butuh solusi. Nggak bisa Menteri mengatakan, nggak boleh Menteri mengatakan, saya mohon maaf tidak punya solusi. Nggak mau saya kayak gitu. Menterinya harus kasih tahu pada kita. Besok kalau saya ditanya masyarakat, apa jawaban saya? Kan tidak ada jawaban saya. Kalau tidak ada jawaban saya, malu saya. Seakan-akan saya jadi wakil mereka, tidak membicarakan perjuangan apa yang mereka sampaikan kepada saya, apa yang mereka inginkan. Satu lagi ujian bagi rakyat, tapera. Portal Islam.id. Ada peraturan baru dari pemerintah, seluruh pekerja diwajibkan menyisihkan gajinya untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera. Besarnya 3% dari gaji dengan perincian 0,5% dari perusahaan dan 2,5% dari pekerja sendiri. Nggak besar sih, hanya 3%. Tapi kalikan berapa juta orang jika semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, BUMN dan swasta juga dilibatkan. Luar biasa sekali. Potensi pengumpulan dananya. Dan yang jadi pertanyaan, bagi pekerja yang sudah memiliki rumah sendiri, apakah diwajibkan juga? Belum ada penjelasannya. Jika diwajibkan juga, ini sama saja adalah pemaksaan menabung dengan paksaan aturan. Entah apa yang ada di benak Bapak. Yang saya takutkan Bapak tidak mengerti arah kebijakan ini. Hanya tanda tangan tapi nggak mau menjelaskan maksud dan tujuannya secara jelas. Jika ini upaya untuk mendapatkan dana segar, harusnya Bapak jangan sungkan meminta rakyat memberikan iuran bagi negara dengan rekening khusus. Sertakan juga para konglomerat dan para pengusaha yang mendapatkan kemudahan dari kebijakan Bapak selama ini. Kenapa harus kelas pekerja yang diikutkan hal begini? Apakah ketika mereka telah iuran, mereka bisa menikmati perumahan yang telah didaftarkan? Atau harus menunggu dulu selama 20 tahun untuk mendapatkan manfaatnya? Berdoa semoga berbagai badai kesengsaraan rakyat ini cepat selesai. Sadarlah Pak, hal ini makin membebankan rakyatmu. Setelah kenaikan BPJS Kesehatan, lalu hal ini kembali mereka terima. Setiawan Budi. Sebanyak 60% peserta iuran bukan penerima upah atau PBPU Mandiri BPJS Kesehatan diprediksi akan menonaktifkan kepesertaannya. Hal tersebut disampaikan oleh BPJS Watch yang menyatakan peningkatan penonaktifan kepesertaan PBPU didorong kenaikan iuran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan khususnya bagi peserta kelas 1 dan 2. Timing kenaikan iurannya tidak tepat karena dilakukan di masa pandemi. Jadi nantinya sekitar 50-60% peserta akan non-aktif karena tidak mampu untuk membayar. Demikian kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar seperti dilansir Tempo.co. Timbul menjelaskan prediksi itu mengacu pada angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada awal tahun saat pemerintah menaikkan tarif iuran sebelum akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung. Kala itu, menurut Timbul, ada sebanyak 48,8% peserta mandiri yang memilih hengkang. Dia menilai kondisi tersebut akan berdampak buruk bagi BPJS Kesehatan. Sebab, dengan menurunnya jumlah peserta, BPJS tidak akan memperoleh pendapatan real dari yang ditargetkan sebelumnya. Tak hanya persoalan menurunnya pendapatan, arus kas badan pun menurut Timbul bakal ikut terhambat. Cash flow ini akhirnya juga akan mempengaruhi pembayaran ke rumah sakit. Begitulah tuturnya.
Selain nonaktif kepesertaan, Timbul memperkirakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di masa pandemi akan mendorong peserta mandiri mengusulkan pemindahan kelas, misalnya dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 1 ke kelas 3, atau kelas 2 ke kelas 3. Dan hal itu bisa mencapai 30-40% peserta mandiri akan turun kelas meski tidak bisa serta-merta. Jumlah peserta turun kelas ini diprediksi lebih besar ketimbang yang terjadi pada awal tahun. Timbul merinci, menilik data Februari 2020, ada sekitar 20% peserta BPJS Kesehatan yang melorotkan kelasnya. Penurunan untuk kelas 1 kala itu tercatat sebesar 845.000 orang dan kelas 2 mencapai 1,2 juta. Lalu iuran tertunggak menjadi 12,33 triliun pada Februari 2020. Dan itu saja kondisi normal jika di masa pandemi akan lebih besar. Data terakhir BPJS Kesehatan menunjukkan jumlah peserta untuk seluruh segmen kelas saat ini sebanyak 222,9 juta orang. Dari jumlah ini, 96,5 juta merupakan peserta penerima bantuan iuran atau PBI APBN. Lalu sebanyak 36,04 juta orang termasuk peserta PBI APBD. Selanjutnya peserta segmen pekerja penerima upah atau PPU PN 17,7 juta orang, PPU BU 37,2 juta orang, peserta mandiri atau PBPU 30,3 juta orang, dan peserta bukan pekerja sebanyak 5 juta orang. Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Belain itu mengatur tarif iuran untuk peserta mandiri kelas 1 dan kelas 2 dipastikan bakal naik pada 1 Juli 2020. Iuran peserta mandiri kelas 1 akan naik menjadi Rp150.000 per orang per bulan, sedangkan iuran kelas 2 sebesar Rp100.000 per orang per bulan. Sementara itu untuk peserta kelas 3 tarif yang ditetapkan tidak naik, yakni sebesar Rp25.500, yaitu sebesar Rp25.500. Tarif tersebut baru akan naik pada 2021 menjadi Rp35.000. Dan untuk kelas ini, pemerintah memberikan subsidi Rp16.500 per orang per bulan yang mulai berlaku pada Juli-Desember 2020. Pada 2021, subsidi tersebut berkurang menjadi hanya Rp7.000.